Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sepak bola. Terima kasih teman-teman sudah hadir di Hendro Channel. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga Anda saat ini dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia bersama keluarga tercinta. Oke teman-teman, pada kesempatan ini ada kabar menarik dari channel GL Sport. Channel yang bagus membahas sepak bola, terutama membahas timnas Indonesia. Berita kali ini dengan judul Acak-acak Konstitusi AFC dan FIFA. Pak Erik buat Cina kelabakan jelang duel di Qingdao. Tidak berlama-lama teman-teman, sekarang kita simak videonya. GL Sport. Waking up with fire in my veins, city lights they call on my name, flying high on broken wings, hear the crowd as they start to sing. Cina kayaknya makin mewaspadai kekuatan timnas Indonesia yang baru jelang bertemu di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Qingdao, Cina. Bagaimana tidak, persiapan demi persiapan telah dilakukan PSSI dalam beberapa hari terakhir ini, termasuk mempercepat proses naturalisasi Mads Hilgers dan Eliano Reinders untuk bisa segera didaftarkan dan melakukan debutnya bersama skuad Garuda. Melihat apa yang dilakukan oleh Pak Erik, seolah dirinya telah mengalami banyak pihak, termasuk AFC dan juga FIFA. Dan hal itulah yang membuat Cina mulai resah, meski dirinya akan bermain di hadapan publik sendiri. Karena kalau mereka kalah dari Indonesia, jelas ini akan menjadi aib terbesar dari negeri sejuta panda tersebut. Hearts are racing, we collide. In the shadows we reside. Bahrain dan Cina kayaknya benar-benar menatap laga melawan Indonesia sebagai laga yang serius. Hal itu tak terlepas dari performa tim Garuda yang secara Spartan mampu mengimbangi dua tim langganan Piala Dunia, yakni Arab serta Australia. Gak cuma itu, Indonesia juga dinilai jauh lebih berbahaya justru ketika main away. Itulah kenapa baik Bahrain ataupun Cina yang semula menganggap Indonesia bukan ancaman, kini seolah berbalik pandangan. Dan timnas Bahrain akan menjadi lawan pertama Indonesia di bulan Oktober nanti. Menganggap laga versus Indonesia sebagai momentum untuk bangkit pasca dihajar Jepang 5-0 di kandang sendiri. Tentu sebagai tuan rumah, baik federasi ataupun pemerintah gak mau menanggung malu atas tim yang bahkan secara ranking jauh di bawah mereka. Oleh sebab itu, wajar jika banyak anggapan yang menyebut kalau Bahrain bahkan gak akan segan menghalalkan segala cara untuk menang. Entah itu dari sisi pemain, supporter, bahkan pemerintah. Nampaknya Bahrain ini serius kali ini. Ya, karena dia udah tahu kalau Indonesia main pandang itu lebih berbahaya. No regrets, we Kita live tunggu ya teman-teman ya. chasing dreams until the sunlight. Every moment. Di sisi lain, media Cina yang semula benar-benar meremehkan Indonesia, kini benar-benar merasa situasinya berbalik. Yang mana justru sekarang Cina lah yang sedang dalam posisi sulit pasca dua kekalahan beruntun yang membuat fans ngamuk. Terlebih masuknya dua pemain diaspora baru dalam diri Mads Hilgers dan Eliano, benar-benar dianggap akan membuat segalanya jauh lebih sulit buat Cina. Walaupun nantinya mereka bisa menganalisis cara bermain mereka ketika Indonesia melawan Bahrain. Nah, menurut salah satu media Cina, NetEase, timnas Cina benar-benar akan melakoni partai yang sulit melawan Indonesia. Dan bisa dibilang itu akan jauh lebih sulit ketika mereka melawan Australia di laga sebelumnya. Pertama, soal kekuatan timnas Indonesia yang masih menjadi misteri. Kedua, pastinya karena tekanan yang dirasa jauh lebih besar saat main di kandang sendiri. Indonesia yang mencatatkan hasil imbang dengan Arab Saudi dan Australia diharapkan semakin memperkuat diri. Timnas Cina akan sulit menang melawan Indonesia seperti ini, tulis laporan tersebut. Ya, apa yang dirasakan Cina memanglah wajar, terutama bagi sang pelatih Branko Ivankovic yang posisinya sedang di ujung tanduk.
yang mana laga melawan Iya, Indonesia di hati-hati. kandang sendiri dianggap akan jadi penentu bagi nasibnya. Jika sampai gagal meraih poin, media NetEase meyakini kalau ini pelatih bakal dipecat. Kalau beneran gitu, Wah, Sinteyong bahaya. dapat korban baru lagi dong. Wah, banyak korban Sinteyong ya. Dari pelatih Vietnam, pelatih Australia yang barusan ya. Aduh, ini Sinteyong buat sejarah ini. Mulai paham dengan perkataan Mancini. Ah, ah. Berkaca pada pembahasan sebelumnya, kalau Roberto Mancini ini telah memperingatkan Bahrain dan Cina untuk hati-hati saat menjamu Indonesia pada bulan Oktober mendatang. Karena seperti yang sudah terjadi sebelumnya, kalau anak asuh Sinteyong ini lebih garang ketika bermain laga tandang. Dan hal itu terbukti saat melawan Arab Saudi beberapa waktu yang lalu. Dan kini mereka seolah mulai mengerti soal pesan Roberto Mancini yang menyebut Indonesia sebagai tim yang sulit ditebak kekuatannya. Sebab pastinya tim analisis Bahrain pun sudah mereview soal gimana cara bermain timnas dan kekuatan masing-masing pemain yang dimiliki. Namun masuknya Messilgers dan Eleanor Reinders dianggap akan membuat segalanya sulit. Karena pastinya dengan masuknya pemain baru, taktik yang digunakan pun pastinya akan beda lagi. Kalau soal Mes, ini pemain memang posisinya sebagai back dan sudah pasti akan menambah level lini belakang timnas yang sebelumnya sudah ada nama-nama berkelas macam Jay Itzas, Kelvin Verdong, sampai Martin Paes. Nah, soal Eleanor Reinders, ini yang kabarnya membuat tim analisis benar-benar frustasi. Sebab semua tahu kalau ini pemain sangat versatile dan bisa main di semua posisi selain kiper. Dan belum ada yang tahu nih, Eliano akan berperan Cuma sebagai kiper apa aja yang di dalam nggak bisa sistem lihat. coaching. Semua posisi Jadi dia itulah bisa, yang membuat kekuatan Eliano timnas ini. sangat sulit diprediksi. Ya. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya channel ini ya. Gitu. Tinggalkan komentar tentang perkembangan timnas Indonesia saat ini. Buddha belongs to me. Ini berita membuat kita lebih optimis menatap lawan-lawan timnas ke depannya. Kita tunggu di Acak-acak tanggal mainnya. konstitusi AFC dan FIFA. Wah, bahaya. Memang harus diakui, sejak ditunjuk sebagai ketua PSSI, Pak Erik menunjukkan gebrakan demi gebrakan yang luar biasa. Salah Pak Erik, satunya, dia oke. telah membuat timnas Indonesia menjadi sorotan dunia setelah mampu mendatangkan banyak pemain keturunan berkualitas. Bahkan sampai detik ini, Pak Erik masih memantau para pemain berkualitas untuk bisa memperkuat timnas Indonesia. Tujuannya cukup Tambah jelas. lagi. PSSI ingin melihat timnas Indonesia bermain di Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Saya juga suka nih. Maka dari itu, PSSI yang dipimpin orang cerdas seperti Pak Erik seolah mengakali peraturan AFC dan FIFA dengan caranya sendiri, termasuk mendaftarkan pemain satu hari jelang match berlangsung. Seperti yang Iya. terjadi saat melawan Memang Filipina is the atau Arab best. Saudi kemarin. Pak Erik Ketika Thohir itu, ini. Kelvin Verdong tiba-tiba melakukan laga debutnya selang satu hari usai sumpah WNI. Kalau Martin Paes yang tiba-tiba bisa main, padahal sebelumnya dikonfirmasi akan melakukan debutnya saat melawan Australia. Dan kini Pak Erik akan membuat kejutan dengan mendaftarkan pemain baru lagi jelang menghadapi Cina dan Bahrain pada bulan depan. Soaring wild and feeling free. Jadi Pak Erik ini In the night semenjak dia menjadi ketua PSSI, banyak perkembangan sepak bola Indonesia yang dibuatnya. Kita tentu bangga dengan sosok orang ini. Oke teman-teman, kita support, kita sebagai penggemar fan timnas Indonesia. Ya, terlepas Kita dari apapun, pokoknya menghadapi support. dua laga di bulan Oktober nanti, semua elemen timnas tetap pede aja dan tampil kayak biasanya. Toh di dua laga tersebut, 99% Indonesia sudah bisa diperkuat oleh Messilgers dan Eleanor Reinders. Harusnya sih, dua pemain itu bisa memberi nilai tambah ke dalam kualitas tim yang secara umum sudah cukup baik. Intinya, 3 poin benar-benar sangat bisa diraih atas Cina maupun Bahrain. Dan semoga saja, laga melawan Arab serta Australia kemarin bisa menjadi pembelajaran berharga serta pelecut semangat tim Garuda untuk bisa meraih Iya. asa menembus event sepak bola tertinggi sejagat raya, yakni Piala Piala Dunia. Dunia. Wih. lose our way.
berita GL Sport ini sangat menarik. Jangan lupa ya teman-teman, like, subscribe channel ini ya. Oke teman-teman, sepanjang berita yang disampaikan oleh channel GL Sport ini tentang perkembangan timnas Indonesia. Oke teman-teman, sepanjang yang disampaikan oleh channel GL Sport ini tentang perkembangan sepak bola Indonesia sekarang seperti Bahrain dan Cina malahan ketar-ketir sebelum menghadapi timnas Indonesia. Tentu ini menjadi kabar baik buat kita karena timnas Indonesia sangat diperhitungkan oleh lawan-lawannya. Padahal ranking timnas Indonesia sangat jauh dari mereka. Jadi Pak Erik sangat is the best tentang pengurusannya di PSSI ini. Tentu ini membuat kita menjadi bangga ya sebagai warga negara Indonesia, apalagi tentang sepak bola. Ini yang kita tunggu-tunggu dari dulu. Bagaimana Garuda ini bisa mendunia, apalagi tembus ke Piala Dunia. Oke teman-teman, coba komen di bawah ini apa yang disampaikan berita tadi. Dan kita sama-sama menunggu perkembangan dan gebrakan-gebrakan selanjutnya. Oke, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman di kesempatan ini. Jangan lupa ikuti terus Hendro Channel, dan saya tutupi. Wassalam.